Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Jara dari Prodi PAI kelas 4E dengan NPM 24106311110183. Di sini saya ingin membuat tugas video UAS Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Soal yang pertama itu, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab soal atau pertanyaan yang ke-1. Demokratisasi itu adalah pendidikan merupakan upaya memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi dalam pembelajaran PAI. Nah, prinsip ini itu dapat diterapkan melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat siswa. Nah, di era digital seperti sekarang ini, teknologi itu sangat mendukung akses belajar yang lebih luas. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan akses internet dan rendahnya literasi digital. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka, dan bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP. Nah, jawabannya itu adalah Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengembangkan akal, keterampilan, dan adab peserta didik. Nah, konsep ini itu sejalan dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa dan memperhatikan perkembangan individu. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP ini, penerapannya itu dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan pengetahuan dan pembentukan karakter. Baik, lanjut ke soal yang ketiga. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Nah, di soal ketiga ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Pemikiran ini itu sangat relevan untuk mengatasi krisis moral peserta didik karena pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual saja, tetapi juga karakter religius. Nah, pembelajaran pendidikan agama Islam ini dapat diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan melalui tema-tema kehidupan sehari-hari seperti lingkungan dan kesehatan. Baik, lanjut ke soal yang keempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern? Nah, jawabannya itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan bahwa pentingnya akhlak, adab, dan penghormatan kepada guru dalam pendidikan. Nah, nilai-nilai tersebut itu masih sangat relevan ya dalam membentuk karakter peserta didik di era modern seperti sekarang ini. Guru harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehingga siswa dapat mencontoh nilai-nilai yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut ke soal yang kelima. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Ahmad Hasan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam itu harus berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Beliau pun mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan memahami dalil secara langsung. Nah, pemikirannya itu lebih dekat dengan reformisme menurut saya ya, karena mengajak umat Islam itu melakukan pembaruan pemikiran tanpa meninggalkan sumber ajaran Islam. Baik, lanjut ke soal nomor 6 ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Jawabannya itu adalah ontologi itu membahas hakikat manusia dan pendidikan ya. Kalau epistemologi itu membahas sumber ilmu, sedangkan aksiologi itu membahas manfaat ilmu. Nah, ketiga aspek ini tuh
saling berkaitan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang bertujuan itu untuk menghasilkan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Baik, lanjut ke soal yang ketujuh. Syekh Naqwi Al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP dan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, konsep tadi menurut Al-Atas ini adalah bahwa Al-Atas ini menjelaskan tujuan utama pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang beradab atau ta'dib. Nah, pendidikan ini itu tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Konsep ini itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang mengutamakan pembentukan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Baik, lanjut ke soal yang terakhir. Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Pada saran pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi, yang bisa diterapkan di sekolah. Al-Faruqi ini mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Nah, dalam pembelajaran, konsep ini itu dapat diterapkan melalui penggabungan materi PAI dengan ilmu sosial atau ekonomi sehingga peserta didik itu memahami hubungan antara agama dan kehidupan nyata. Jadi tidak hanya soal agama saja, tetapi siswa juga itu harus belajar tentang soal kehidupan kita di sehari-hari ini.